Nggak jadi. Ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Anak lain. Ya maksudnya udah punya. Udah punya anak. Iya. Orang ini udah punya anak. Juga iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Hamil udah 9 bulan. Nah ini belum banyak yang tahu ya. Yang baru tahu keluarga. Sahabat. Keluarga sama sahabat. Dan udah 9 bulan. Udah 9 bulan. Pengakuan blak-blakan selegram dan pemain film Erika Karlina di podcast Deddy Corbuzier bikin geger publik negeri ini. Sahabat Rachel Fenya dan pujian ini tanpa ragu dan malu mengungkap aibnya hamil di luar nikah. Keberanian Erika Karlina mengungkap aibnya jadi pro dan kontra di kalangan warganet. Lantas ada motif apa di balik pengakuan Erika? Apakah ingin cari sensasi dan simpati? Atau Erika ingin menyudutkan sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pria yang menghamilinya? Dari awal aku udah tahu ini kesalahan aku ya. Aku juga menyadari aku banyak banget buat dosa sih. Aku cuma pengen jujur aja. Dan aku juga gak mikir untuk bisa diterima atau enggak sama netizen. Cuman aku pengen mengakui kesalahan aku aja dan pengen jujur aja. Aku sama laki-laki ini mau nikah tadinya. Tadinya mau nikah? Iya. Oke. Terus? Nggak jadi? Ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Anak lain? Ya maksudnya udah punya. Udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Meski sudah mengaku tengah hamil 9 bulan, namun Erika Karlina belum mengungkapkan siapa identitas pria yang menjadi bapak biologis dari bayi yang dia kandung. Sempat beredar kabar pria yang menghamili Erika bukanlah DJ Brafi kekasihnya, melainkan anak seorang pejabat. Namun kabar itu menguap setelah diketahui ada beberapa pria yang sempat menjalin hubungan dengan Erika. Belakangan lelaki yang diduga menghamili Erika mengerucut pada sosok DJ Giovanni Suraya Saputra atau dikenal sebagai DJ Panda. Tapi Isis yang kemarin ada berita-berita di luar ngomong sama lu settingan bukan? Ya itu. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, gak apa-apa. Setelah Erika speak up mengenai kehamilannya, beberapa orang terdekat Erika, diantaranya Rachel Fenya, Fujian, serta DJ Brafi, memberikan penegasan dengan memposting wajah biologis bayi yang dikandung selegram dan pemain film berusia 31 tahun itu. Teman-teman kamu banyak yang tahu masalahnya? Cuman sahabat aku aja. Oke. Dan gak pernah ikutan juga kan? Pernah. Sama sekali gak pernah. Nyenggol, nyindir, apa gak pernah. Langkah Erika yang mengungkap kehamilannya di luar nikah pernah juga dilakukan oleh artis Stella Marcia dan selegram Dennis Cariesta. Pasca pengakuan yang mengejutkan, mereka bukannya mendapatkan simpati, malah mendapatkan cibiran dari publik. Imbasnya, popularitas serta karir Stella dan Dennis terjun bebas hingga menyebabkan sepi job. Ironisnya, saking tak ada pekerjaan yang datang, Dennis sampai menggalang donasi dari masyarakat untuk membantu biaya kelahirannya. Alasannya kan memang lagi kesulitan terus segitu bapaknya juga kan nggak tanggung jawab. Terus segitu kan habis jual mobil, mau jual apa lagi? Kan terus emang kenapa open donasi?
Gue juga nggak minta-minta kan, kalau minta terus-terusan. Kalau gue kan mintanya sekali. Jadi daripada emak bapak gue tanggung jawab, gue suruh net. Cantik, lincah, dan doyan banget live di medsos. Apapun itu, dari sekedar joget-joget nggak penting. Jalan-jalan, kegiatan akting, sampai sekedar pamer punya barang berkelas. Gak heran jika penggemarnya bejibun. Follower akun medsosnya sudah 3 juta lebih. Dan mayoritas kaum Adam. Media sosial telah merubah dunia. Gak beda jauh dengan Fuji dan Rachel V-nya, dua karibnya. Erika juga tergolong instan jadi bintang. Mendadak sangat terkenal. Dalam waktu singkat sangat kaya, Erika dipuja. Terhitung banyak sekali pria langsung jatuh ke pelukannya. Sebelum pacaran dengan DJ Panda dan DJ Bravi, Erika sudah berhasil membuat deret panjang pria yang bertekuk lutut padanya. Dari pebasket Rizky Effendi, pesepak bola Gavin Kwan, dan Arthur Irawan, hingga pebulu tangkis Jonathan Christie. Bahkan berani mengaku dirayu-rayu musisi internasional Charlie Puth. Merasa cantik, banyak penggemar, dan banyak duit, Erika pun punya standar tinggi untuk pasangan. Sekarang aku ditanya harus kaya atau enggak, sekarang ya di umur aku yang sekarang ini mungkin lebih bisa ngimbangin aku sih, karena kan di sini posisinya aku memang kerja banget gitu loh. Jadi mami papi orang-orang sekitar itu membukakan mata aku banget sih, kayak kamu kerja banting tulang loh gitu. Kalau kamu terus-terusan nanti sampai di masa tua kamu yang harus membiayain semuanya ya nanti capek sendiri gitu. Jadi kalau bisa mungkin ya lebih ke equal aja di mana. Senyum bangga, kemenangan selalu diulas Erika, termasuk standar tingginya soal pria. Tapi itu kemarin, dalam hitungan singkat, kebanggaan itu berubah jadi ratapan. Jangankan diperebutkan, kini para pemujanya juga menjauh. Di hari aku akan lahiran, nggak kuat aja mentalnya. Sempat drop. Iya. Karena aku sendirian, Om. Ya saya sebagai cowoknya tugasnya buat ngejagain dianya aja. Gitu aja, Bang. Keadaan Erika mungkin seperti apa, Bang, kalau boleh tahu? Lagi recovery. Tangis dan pengakuan Erika sangat menghebohkan, mengguncang masyarakat. Termasuk juga mengguncang orang tua Fuji, Haji Faisal dan Dewi Juhriati. Maklum saja, Fuji benar-benar circle terdalam Erika bersama Rachel V-nya. Pergaulan dan lifestyle Erika, ya pergaulan dan lifestyle Fuji. Paling utama bagi saya adalah ini orang baik nggak keluarganya, baik nggak orangnya, baik nggak keluarganya. Itu yang paling utama bagi ya, secara otomatis atau secara diam-diam pasti saya akan cari tahu. Itu sudah merupakan kewajiban juga bagi saya. Tapi anak saya sejauh ini kan tidak memberitahu. Ya kurang elok juga lah saya mempelajari seseorang. Ya. Dasarnya pun nggak ada. Kabarnya karena circle gelap Fuji inilah penyebab renggangnya hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta. Verrell dan sang bunda Vena Melinda pilih mundur teratur. Tak jadi melanjutkan hubungan ke jenjang serius dengan Fuji. Kalau sebagai ibu itu kita harus mendoakan.
kita harus mensupport. Tapi kan hasil akhirnya semua kembali kepada Mas Ferel ya. Jadi kalau aku sih siapapun yang penting membuat anakku Mas Ferel tuh hijrah di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, istrinya nanti benar-benar menjadi istri yang teman ibadahnya. Nah kalau itu orangnya siapa kan kita nggak pernah tahu ya, itu kan rahasia Allah. Tapi yang jelas doa ibu insya Allah menembus langit. Jika Haji Faisal diselimuti kekhawatiran, Natalie Holscher justru kebanjiran hujatan usai viral pengakuan Erika. Gara-garanya Natalie membuat konten bareng DJ Panda, mantan kekasih Erika, dengan daster ala orang hamil. Unggahan Natalie dan DJ Panda membuat banyak pihak, terutama fans Erika, marah. Termasuk kekasih Erika saat ini, DJ Bravi. Terlebih dilakukan Natalie dengan DJ Panda, sosok yang justru paling dituding bertanggung jawab atas kehamilan Erika. Hari-hari ini jadi hari-hari Natalie memanen hujatan. Makanya gue pusingnya gini, gue yang nggak ngerti apa, gue nggak tahu apa-apa, gue tiba-tiba Kak, kita sampai nggak pada tidur tahu ini. Karena kaget. Iya bukan saya doang mas, kalau semua cowok yang ceweknya lagi ada musibah pasti bantuin lah. No matter what, apapun itu. Sama tuh kebetulan Erika aja. Siapkan Natalie jika persoalan jadi kian besar, jika diperkarakan Erika atau kekasihnya. Sejauh ini nggak ada sih, sejauh ini cuman paling ya nanggepin reaksi dari mereka dan geng-gengnya itu lah.